Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada video pembelajaran kelas 4 yang membahas materi tema 3 subtema 1 pembelajaran 5. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18-22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Kita mengamati ada 3 karung. Karung A beratnya 81/5 kg. Karung B 53/4 kg. Dan karung C 42/3 kg. Taksirlah berat karung A dan B jika digabungkan. Karung A tadi 81/5. Sedangkan 1/5 itu mendekati ke titik 0. Maka 8 ditambah 0 sama dengan 8. Karung B 53/4. 3/4 mendekati ke angka 1. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Lalu dijumlahkan antara karung A dan karung B. 8 tambah 6 sama dengan 14 kg. Taksirlah berat karung A dan C jika digabungkan. Karung A 81/5, 1/5-nya tadi udah dijelaskan mendekati ke 0, jadi tetap 8. Sedangkan karung C, hasil penjumlahannya adalah 8 ditambah 4 sama dengan, itu bukan tambah tapi sama dengan 12 kg. Taksirlah berat karung A, B, dan C jika digabungkan. Itu karung A 8 ditambah karung B 6 tambah karung C 4. Jadi hasilnya 18 kg. Taksirlah selisih berat karung A dan B. Tinggal dikurangkan antara karung A dan karung B. 8 dikurang 6 sama dengan 2 kg. Selisih berat karung A dan C adalah 4 kg. Dan selisih berat karung B dan C adalah 2 kg. Kamu akan berlatih melakukan penaksiran terhadap penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya perhatikan soal cerita berikut. Contoh 1. Seorang petani berjalan 31/10 km dari rumahnya menuju sawah. Setelah itu, ia berjalan lagi sejauh 24/5 km ke ladangnya. Taksirlah berapa kilometer petani tersebut berjalan. Kamu hanya perlu mengetahui berapa kilometer petani tersebut berjalan. Oleh sebab itu, kamu bisa menaksir jumlah 31/10 dan 24/5. Bagaimana caranya? 1/10 itu mendekati ke titik 0.
Jadi 3 ditambah 0 tetap 3. Sedangkan 4/5 mendekati ke angka 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Hasilnya adalah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi petani tersebut berjalan 6 km dari rumah ke sawah dan dilanjutkan ke ladang. Contoh kedua, Dayu tinggal 4/10 km dari sekolah. Udin tinggal 29/10 km dari sekolah. Kira-kira lebih jauh berapa kilometer tempat tinggal Dayu dibandingkan Udin? Gunakan pecahan acuan untuk membulatkan masing-masing angka. 6 4/10. 4/10 mendekati ke setengah atau 1/2. Jadi 6 1/2. Sedangkan 2 9/10. 9/10 mendekati ke angka 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu ditaksir. 6,5 dikurang 3 sama dengan 3,5 atau 3 1/2. Jadi Dayu tinggal kira-kira 3 1/2 km lebih jauh daripada Udin dari sekolah. Taksirlah penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Nomor 1 sampai nomor 4 komplit. Di situ ya, yang 1 dan 2 adalah penjumlahan, 3 dan 4 adalah pengurangan. Buatlah soal cerita tentang penjumlahan pecahan. Minta temanmu menaksir hasil penjumlahan pecahan dalam soal cerita tersebut. Yang keenam, buatlah soal cerita pengurangan pecahan. Minta temanmu menaksir hasil pengurangan pecahan tersebut. Pembelajaran kali ini selesai. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.